Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini soalnya sama dengan yang kemarin ya, karena kita ngelanjutin yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas soalnya sampai di nomor 30 ya. Politik yang dilakukan Belanda untuk memecah belah kekuasaan ini disebut, kalau kemarin masih ingat, jawabannya adalah D, politik adu domba atau politik divide et impera. Nah, kali ini kita akan ya melanjutkan soal yang kemarin, nomor 31 sampai nomor 45. Ini yang masuk masih ada 2 orang ya, Mbak Suparmi sama Mbak Sudarti. Nggak apa-apa, kita mulai aja. Oke, nomor 31. Jadi ini nanti sistemnya kayak kemarin ya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Sudarti ternyata memang masih sibuk, mungkin kan nggak bisa baca, nggak apa-apa ya Mbak Suparmi terus ya. Iya, oke. Oke, bisa dimulai, silahkan. Kartal ya. Oke. Jadi kita masih ingat ya bahwa pembagian uang itu ada dua ya, berdasarkan jenisnya ya. Jadi ada uang giral dan juga uang kartal. Nah, kalau uang giral ini dia itu hmm, kayak apa? Eh, Kayak surat-surat berharga, kayak kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kartal ini adalah uang yang beredar di kita, kayak uang kertas ataupun uang logam. Jadi jawabannya adalah B. Mm-mm. Kan bingung lagi. Jadi nomor berapa sama berapa? A, B, C, D, B ya. Kita lihat dulu. Jadi ini adalah yang ditanyakan adalah fungsi asli uang. Kita harus ingat bahwa fungsi asli uang, fungsi uang sendiri itu ada dua jenis ya, ada fungsi asli dan juga ada fungsi turunan. Untuk fungsi asli uang itu adalah sebagai, yang pertama adalah sebagai alat tukar. Jadi uang itu berfungsi untuk menukar, menukar misalnya antara barang. Misalnya kita ingin uh, apa ya, ingin beras gitu, nah kita tukar dengan uang, makanya ini sebagai alat tukar, itu fungsi aslinya. Dan yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung. Jadi sebenarnya uang itu fungsi aslinya adalah untuk satuan hitung, menghitung, seperti itu. Nah, iya. hmm, Nomor satu, Mbak. Nah, kenapa kenapa pembayaran, ya kenapa alat pembayaran, kemudian alat menabung ataupun alat pendorong kegiatan ekonomi ini merupakan fungsi turunan dari uang? Karena memang ya, awalnya itu bukan alat pembayaran tetapi sebagai alat tukar. Nah, baru lambat laun uang itu berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, seperti itu ya. Terus alat menabung kita tahu ya bahwa ya emang memang pada awalnya kan apa nggak ada ekspektasi buat menabung kan ya, makanya menggunakan uang untuk menabung itu enggak, ataupun sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi uang sendiri adalah sebagai alat tukar juga sebagai alat satuan hitung. Itu jadi fungsinya adalah C ya, jawabannya. Oke ya, selamat datang Mas Raihan. Kalau Mas Raihan bisa dicoba mic-nya, kalau bisa mungkin nanti bisa gantian ya sama Mbak Suparmi. Ya, ini silakan Mbak Suparmi lagi atau gimana? Atau saya yang bacain?
Mas Ryan? Dua-dua ya ini. Ini kata kuncinya adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda ya. Iya, nggak apa-apa. Akulturasi, kita dulu ya jawabannya. Akulturasi, Mbak Mbak Suparmi menjawab D. Oh, Mas Ryan apa ini jadinya? D ya. Oke, kita bahas dulu ya. Kita lihat dari sini ada beberapa eh, kata-kata yang asing ya, kata-kata yang harus kita artikan dulu. Jadi yang pertama adalah invention. Nah, invention ini adalah merupakan penemuan baru yang dia itu sudah diakui. Jadi misalnya ada penemuan mobil listrik, nah dia sudah diakui, ini namanya adalah invention. Nah kemudian uh, asimilasi. Kalau asimilasi ini adalah dia adalah perpaduan dua kebudayaan yang dia itu berbeda. Kemudian dia akan memunculkan kebudayaan baru. Nah, selanjutnya ada akulturasi. Kalau akulturasi ini adalah atau cultural contact, itu adalah kebudayaan tertentu. Nah, ini dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, dan lambat laun kebudayaan asing ini akan melebur dan menyatu di dalam kebudayaan asli tersebut tanpa menghilangkan ciri kebudayaan yang lama. Nah, ini misalnya apa ya? Misalnya mungkin lebih ke kayak misalnya lagu kali ya. Jadi misalnya lagu awalnya itu adalah lagu keroncong. Nah, terus ada kebudayaan asing gitu kan, kebudayaan mungkin dari India gitu. Nah, lagu-lagu India itu kan lebih ke gendang dan lain-lain. Akhirnya kebudayaan asli ini, apa, kebudayaan lagu-lagu India ini tadi bercampur dengan kebudayaan asing, bercampur dengan kebudayaan asli, tapi dia itu melebur menjadi satu. Jadi ada keroncongannya, ada gendangnya kayak gitu ya. Nah, nah tapi dia tidak menghilangkan ciri kebudayaan yang lama. Nah, kemudian ada discovery. Kalau discovery ini eh, dia lebih ke apa ya, penemuan juga, hampir sama dengan invention. Jadi discovery ini dia adalah menemukan sebuah kebudayaan yang baru, atau alat yang baru. Jadi yang dulunya itu nggak ada terus sekarang ada, yaitu tadi misalnya pas awal-awal nemuin mobil bertenaga listrik. Nah, ini awalnya
dia discovery, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, setelah dia itu dipatenkan, setelah dia itu sudah diakui oleh masyarakat, dia akan menjadi invention. Nah, kalau yang akulturasi itu lebih ke kebudayaan lama yang dia melebur dengan kebudayaan asing yang melebur dengan kebudayaan asli. Sedangkan asimilasi adalah memadukan dua kebudayaan yang berbeda untuk kemudian menjadi sebuah kebudayaan baru. Sehingga di sini jawabannya adalah B, asimilasi. Oke, selanjutnya Mas Rayhan lagi ya, nomor 34. Jadi ini dua-dua gitu ya. Oke. Mm-mm. Iya Mbak, iya Mas. Nomor berapa? Oh, B. Mm-mm. Mm-mm. Sudah siap Mas Rayhan? Terbatasnya jumlah pegawai. Nah, kita bahas ya. Jadi di sini kebijakan sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles ini mengalami kegagalan. Nah, faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut adalah berikut ini. Kecuali jadi yang bukan merupakan faktor kegagalan ya. Yang pertama adalah A. Sulit menentukan besar kecilnya pajak. Ya, ini memang merupakan salah satu faktor kegagalan sistem sewa tanah yang ditetapkan oleh Raffles karena eh, akan sangat sulit sekali menentukan besar kecilnya pajak yang harus diserahkan oleh uh, waktu itu masyarakat Indonesia ya, atau pribumi kita menyebutnya seperti itu ya, masyarakat Indonesia kepada penjajah Inggris. Raffles ini penjajah Inggris ya. Jadi waktu itu karena memang uh, sistemnya itu tidak tidak baku ya, antara maksudnya kalau misalnya dia menyewa tanah sekian hektar, kemudian dia menanami tanaman sekian, uh, misalnya tanaman wajib, kemudian juga ada tanaman yang apa kayak untuk sehari-hari. Nah, ini agak susah untuk menentukan besar kecilnya pajak, yang kalau misalnya dia panennya berhasil pajaknya berapa, kalau misalnya panennya gagal pajaknya berapa. Nah, seperti itu susah untuk menentukan besar kecilnya pajak. Kemudian yang B, masyarakat lebih suka dengan penyerahan wajib. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu tidak menyenangi adanya sistem sewa tanah ataupun juga sistem penyerahan wajib. Kenapa? Karena memang e, sebenarnya kan tanah yang ada di Indonesia itu merupakan haknya masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian juga apa yang ditanam oleh e, petani, apa yang ditanam oleh masyarakat Indonesia sendiri itu merupakan ibaratnya adalah hak mereka kan. Mereka seharusnya tidak tidak perlu memberikan apa, menyerahkan hasil
pertanian mereka kepada pihak Inggris ataupun pihak Belanda, karena memang waktu itu mereka sudah dibebankan adanya pajak tanah, tapi kemudian juga ditetapkan sewa tanah lagi dan juga ada penyerahan wajib terhadap hasil hasil pertanian. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan faktor kegagalan, faktor yang menyebabkan kegagalan sewa tanah. Kemudian yang C adalah masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang. Memang ini juga merupakan faktor yang menyebabkan kegagalan sewa sistem tanah ya, karena memang di sewa sistem tanah sendiri kan harus menggunakan uang, sedangkan masyarakat pedesaan itu cenderung mereka itu kurang berpendidikan dan tidak mengenal adanya sistem uang. Kemudian terbatasnya jumlah pegawai. Memang jumlah pegawai yang dipegawaikan oleh Inggris waktu itu juga terbatas ya, karena memang mereka tidak bisa serta merta mengangkat masyarakat pribumi juga sebagai bawahan mereka. Jadi ada syarat-syarat khusus yang misalnya mereka mau mengangkat masyarakat Indonesia untuk menjadi pegawai pemerintahan, itu ada syarat-syarat khusus. Mereka harus misalnya harus bangsawan lah, harus berpendidikan lah, harus gini lah, harus gitulah, dan itu pada akhirnya akan menyebabkan terbatasnya jumlah pegawai yang bisa dikerjakan, sehingga yang bukan merupakan faktor kegagalan ini adalah B, masyarakat lebih suka dengan penyerahan wajib, karena memang masyarakat itu sebenarnya nggak suka dengan penyerahan wajib, jadi bukan merupakan jawabannya. Oke, ya ini Mbak Siti bisa bisa ikutan baca, kalau enggak nanti Mbak Suparmi. Oh, dengar. uh, Oke, bisa ya, silakan Mbak Siti nomor 35. Mm-mm. Kelemahan penggunaan. Mm-mm. Oke, jawabannya D ya. Nah, ini memang jawabannya adalah D ya. Jadi kelemahan dari surat menyurat ini kan, kalau dia salah alamat akhirnya nggak sampai ke tujuannya. Sering kan dapat paket di Taipei, di Taiwan ini mungkin sering ya kirim-kirim paket, kirim-kirim apa gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai surat gitu kan alamatnya satu harus jelas. Terus kalau misalnya alamatnya nggak jelas, nanti ya wes akhirnya nggak tersampaikan, padahal waktu pengirimannya itu udah lumayan lama kalau dibandingkan dengan misalnya kirim SMS ataupun misalnya kirim chat kayak gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu kelemahan dari penggunaan surat menyurat. Oke, kita ke nomor 36, Mbak Siti lagi. Optimis ya. Jadi uh, kita lihat bahwa orang kreatif ini mampu menekuni suatu pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan sehingga dapat menguasai pekerjaannya. Nah, ini kita garis bawahi menekuni
sehingga dapat menguasai pekerjaannya. Nah, ini kalau misalnya kita tekun atau kita fokus, ini berarti artinya adalah kita mempunyai ciri-ciri bahwa kita punya konsentrasi. Jadi karena uh, orang yang kreatif itu kan dia cenderung, misalnya ya, ada misalnya dia uh, apa ya, bikin bikin sulaman kayak gitu ya, menyulam apa, menyulam sweater, atau mungkin menyulam menyulam dompet. Nah, ini orang yang dia itu kreatif, dia akan menekuni apa yang dia kerjakan, dia akan fokus pada apa yang dikerjakan, dia akan berkonsentrasi. Nah, ini kita garis bawahi adalah kata-kata menekuni suatu pekerjaan. Ini artinya secara tidak langsung adalah dia mempunyai ciri mental konsentrasi. Kalau optimis kan dia percaya diri kayak gitu, merasa ingin tahu, ya selalu selalu mencari mencari tahu apa sih yang bisa aku lakukan lagi, apa sih yang bisa aku kerjakan lagi. Nah, kalau misalnya hasrat adalah dia itu mempunyai keinginan, mempunyai uh, apa ya, passion, mempunyai semangat kayak gitu. Oke, nomor 37 balik lagi ke Mbak Suparmi. Ini kita lihat ya ciri-ciri negara maju, kecuali yang bukan merupakan ciri negara maju. A ya. Mm-mm. Udah ya Mbak Charning sih. Ya, jawabannya adalah nomor 37, jawabannya adalah A ya. Kita ingat bahwa ada dua, dua dua kelompok negara ya, ada negara maju dan juga ada negara berkembang. Nah, kalau negara maju dia satu, teknologinya lebih modern, yang kedua pendapatan penduduknya tinggi, yang ketiga pendidikan penduduknya tinggi, yang keempat tingkat kesejahteraan dan juga kesehatan penduduknya itu tinggi, dan dia itu lebih bergantung pada industri ataupun bidang jasa. Nah, sedangkan kalau negara yang dia masih berkembang, dia pertama teknologinya masih minim atau masih 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 belum terlalu modern ya. Kemudian juga pendapatan penduduknya itu masih uh, menengah ke bawah. Kemudian juga pendidikannya juga masih banyak yang buta huruf. Terus tingkat kesehatannya juga masih rendah. Dan yang terakhir adalah dia lebih bergantung pada alam. Jadi lebih biasanya sih masih pola pola ekonominya itu bukan pola industrialisasi ya, tapi pola lebih ke misalnya bertani, berternak atau nelayan kayak gitu, karena dia memang masih bergantung pada alam. Jadi uh, kalau misalnya bertaninya ya paling masih terbatas segitu-segitu aja, dia masih belum menggunakan teknologi yang cukup canggih untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, sehingga jawabannya adalah A. Oke, untuk yang nomor 38 ini jadi ini Mbak Jarning sih baru bergabung ya, jadi ini nanti kita bagi per orang baca dua soal. Nah, ini kebetulan Mbak Suparmi nomor 37 dan 38 nanti dilanjutkan oleh Mas Raihan, kemudian Mbak Siti, dan yang terakhir ada Mbak Jarning sih ya. Jadi biar nanti dapat giliran semua. Oke, nomor 38 ini masih gilirannya Mbak Suparmi. Monggo Mbak Suparmi. Ya, Mbak Suparmi.
Nomor 38. Ini kelas 2 kalau nggak salah ya. Oke, Mbak Suparmi antisiklon ya. Yang lainnya, iya iya iya. Ya kita nanti akan bahas ya. Ini ada yang beda lagi nggak? Pasat anti pasat ya. Oke, jadi kita bahas dulu ya. eh jadi jenis-jenis angin ini ada beberapa jenis ya. Jadi yang pertama adalah angin antipasat ya. Jadi angin antipasat ini adalah dia itu mengalir dari lapisan udara yang lebih atas, eh, atau dari wilayah tropis ke subtropis. Jadi ini tak tulis dulu biar tahu ya. Antipasat ini kegedean, nggak apa-apa ya. Antipasat, antipasat. Bentar, ini kita bahas satu-satu biar nanti ketahuan. Jadi nanti bisa di, oh ada banyak ini. Kalau antipasat ini dia dari tropis ke subtropis. Nah, kalau misalnya yang pasat itu dia dari subtropis ke tropis. Terus mulai kelihatan ini apa jawabannya. Ya kan? Kemudian ada angin antisiklon dulu ya. Antisiklon. Jadi kalau antisiklon ini eh, gimana ya cara, dia itu lebih ke kan terus kalau yang ini siklonnya tak taruh sini aja ya. Nah ini kelihatan ya. Jadi di sini saya udah nulisin bahwa kalau antipasat dia itu dari uh, tropis ke subtropis. Nah kalau yang pasat itu dia dari subtropis ke tropis lawannya ya. Nah kalau antisiklon dia itu kayak gerakan anginnya itu berputar ke luar. Jadi apa ya? Hmm, kayak misalnya gini, misalnya ya dia itu lagi di belahan bumi selatan, maka dia itu akan eh,
muter ke sebelah kiri. Jadi eh, iya, jadi kayak jalannya angin itu dia akan eh, ber kayak misalnya berarah sesuai dengan putaran jarum jam. Terus kalau misalnya dia di bumi utara, maka dia nanti akan berlawanan dengan jarum jam kayak kayak gitu. Dia ini kayak misalnya kan kapan-kapan hari itu sempat kan ada beberapa kali typhoon yang masuk ke wilayah Taiwan. Nah ini biasanya itu efek angin antisiklon sama angin siklon. Nah, kalau misalnya kebetulan ketemu dengan ini angin antipasat sama angin pasat, ini nanti biasanya kan kalau misalnya antipasat itu kan yang dari misalnya dari daerah Indonesia ya ke daerah yang subtropis, ke daerah yang luarnya Katulistiwa. Kalau yang pasat dari yang luarnya Katulistiwa menuju ke arah Katulistiwa kayak gitu. Siklon itu lebih ke tornado dan lain-lain kayak gitu, typhoon dan lain-lain. Jadi ini karena pertanyaannya adalah dari subtropik menuju ke ekuator. Nah, ekuator ini adalah daerah tropis, maka dia jawabannya adalah B, angin pasat. Oke, nomor 39, Mas Raihan. Rasional rasional itu yang ini sesuai. Sesuai dengan logika atau apa ya, eh, yang paling benar gitu loh. Jawabannya Mas Ryan A ya. Oke, ada yang beda? Mbak Siti D. Mbak Siti D. Oke. Ada yang beda lagi? Mbak Jaraningsi tadi B ya. Iya. Mbak Suparmi masih repot. Ya ini kok beda-beda ini kita bahas ini. Mm-mm. Ya, jadi kita bahas di sini adalah pola pikir rasional. Apa sih yang disebut sebagai pola berpikir rasional? Nah, pemikiran rasional itu secara artiannya, secara harfiahnya dia itu adalah cara berpikir menggunakan nalar berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Nah, ini eh, biasanya kita memerlukan pola pikir rasional ini jika kita ingin misalnya lebih maju ya, atau misalnya kita ingin mengejar ilmu pengetahuan. Nah ini sesuai dengan kondisi real yang ada, sesuai dengan data yang ada. Nah, apakah A, belanja besar-besaran ini merupakan, ketika ada diskon ini merupakan pola berpikir rasional? Bisa dibilang iya, tapi bisa dibilang juga tidak. Kenapa? Karena ketika kita belanja besar-besaran, ada diskon misalnya, ada diskon terus kita belanja besar-besaran, uh, kita juga harus memperhitungkan dong, uh, apa yang kita belanjakan ini apakah
sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, atau kita cuman oh karena ada diskon makanya kita belanja, yaudah mumpung ada diskon nih beli ini 5 padahal kita cuman butuh 2. Nah ini agak kurang rasional kan. Nah kemudian yang B, menyumbang korban bencana alam agar mendapatkan pujian. Ini juga bukan merupakan pola rasional ya, karena bukan apa istilahnya, bukan dilandasi atas dasar ya memang menyumbang korban bencana untuk membantu, tetapi agar mendapatkan pujiannya itu tadi. Kemudian yang C nggak ada yang ini ya, nggak ada yang milih, ya udah nggak usah dibahas. Kemudian yang D, menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Nah kalau misalnya dilihat dari antara A sama D ini lebih make sense yang mana? Ini sebenarnya lebih rasional yang menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Artinya apa? Kalau misalnya kita pendapatannya cuman ya, kalau misalnya kita pendapatannya misalnya sebulan cuma 1 juta rupiah, kita harus bisa membagi-bagi ya. Jadi kebutuhan untuk bayar listrik berapa, bayar air berapa, kemudian makan berapa, kita harus bagi-bagi itu sehingga kita akan bisa menyesuaikan pengeluaran kita sesuai dengan pendapatan kita dan tidak ada yang namanya besar pasak daripada tiang. Nah kalau misalnya kita belanja besar-besaran ketika ada diskon, kita ya kalau misalnya kita butuh, oke lah kita butuh. Kalau misalnya enggak, nah di sini karena ada kata-kata besar-besaran, berarti kan artinya walaupun toh kita nggak butuh, mumpung ada diskon kita beli. Jadi ini lebih ke tidak rasional, sehingga bisa dibilang bahwa jawabannya adalah D. Kita akan menyesuaikan pengeluaran kita dengan pendapatan kita. Berapa besar pengeluaran kita, kita sesuaikan dengan apa yang telah kita dapatkan. Oke, selanjutnya nomor 40. Ini di A ya. Ya bahwa memang uh, yang bukan merupakan dampak positif ya, ini bisa dibilang bahwa bukan merupakan dampak positif dari perdagangan internasional sendiri, memang adalah masyarakat kita akan cenderung menjadi lebih konsumtif. Kenapa? Karena memang variasi dari barang-barang yang ditawarkan itu akan menjadi lebih banyak. Kemudian juga kita dengan adanya perdagangan internasional, selain variasi barang itu lebih banyak, kita juga kan lebih tahu ya, kasarnya lebih tahu style dari negara lain itu kayak gimana sih. Misalnya sekarang gitu kan, dengan adanya banyak barang-barang Korea misalnya masuk ke Indonesia, otomatis uh, masyarakat Indonesia pun akan semakin konsumtif kan. Oh ini yang dipakai di drama-drama Korea itu kan, ini yang kayaknya bagus ini. Nah akhirnya kan beli. Tiap ada drama Korea baru, ada produk yang baru, bisa aja jadi beli itu lagi, sehingga akan cenderung konsumtif. Sedangkan untuk menambahkan devisa, dia merupakan dampak positif ya. Jadi ini dampak positif. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja itu juga merupakan dampak positif. Memperluas pasar bagi produk-produk dalam negeri itu juga merupakan dampak positif. Sehingga yang merupakan dampak negatif atau bukan merupakan dampak positif adalah A, masyarakat akan cenderung menjadi konsumtif. Oke, selanjutnya nomor 41 dan 42 akan dijawab oleh Mbak Siti. Monggo Mbak Siti, nomor 41 dulu. Bisa dimakan, dihabiskan lah ya. Cara makan. Oke.
Ada yang beda? Nggak ada ya. Ya, jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang itu adalah yang tidak, ini kita garis bawahi, yang tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi ini adalah cara makan ya, karena kita nggak peduli ya gimana cara makan kita ya. Ya maupun ya, walaupun kita mau makan pakai tangan, kita mau makan pakai sendok, kita mau makan pakai sumpit, kita mau makan pakai garpu, ini nggak ada hubungannya juga sama tingkat konsumsi kita. Beda dengan selera. Nah, selera ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Kalau misalnya selera kita adalah, oh saya lebih cenderung suka makanan yang pedas misalnya, maka tingkat tingkat konsumsi kita akan dipengaruhi oleh, misalnya kita beli-beli sesuatu tuh akan cenderung ke makanan yang pedas. Terus misalnya, oh saya lebih suka baju yang modelnya itu lengan pendek, berarti kan otomatis tingkat konsumsi kita kan seleranya adalah baju-baju yang lengannya pendek. Kita nggak apa, kita bakal akan jarang sekali membeli baju yang lengannya panjang kayak gitu ya. Kemudian juga penghasilan. Nah, penghasilan juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Seseorang yang mempunyai penghasilan lebih tinggi cenderung lebih, satu, ada kemungkinan dia cenderung lebih konsumtif. Yang kedua adalah branded. Jadi dengan penghasilan yang lebih tinggi, otomatis dia akan berusaha untuk membeli barang yang, satu, dia lebih mahal atau mungkin lebih berkualitas, dan tentunya itu juga akan berpengaruh dengan lebih mahal itu tadi ya. Nah, ini tingkat penghasilan akhirnya juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang ketiga, mode. Mode itu juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Nah, gimana uh, ketika kita mau beli 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 HP misalnya. Nah, ini kan kita biasanya lihat modelnya dulu kan. Nah, kalau misalnya kita cocok, kita oke beli. Nah, kalau misalnya kita nggak cocok, kita nggak beli kan. Nah, jadi yang mempengaruhi tingkat konsumsi kita, yang pertama adalah selera. Jadi selera masyarakat itu kayak gimana, kemudian juga penghasilan masyarakat itu kayak gimana, kemudian juga model yang bisa kita tawarkan itu kayak gimana. Nah, ini adalah yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Oke, selanjutnya nomor 42, Mbak Siti lagi. Oke, ini langsung kita jawab ya, bahwa memang sebab khusus terjadinya perang dunia kedua adalah karena memang waktu itu Jerman menyerbu kota Danzig di Polandia uh, pada tanggal 1 September 1939. Nah, sebab umumnya, salah satu sebab, kalau sebab umumnya itu ada yang namanya, yang pertama adalah uh, waktu itu LBB gagal menjaga perdamaian di dunia. Kemudian juga mulai muncul dua kekuatan besar ya, dan juga mulai muncul rasa fasisme di negara-negara. Misalnya ada fasisme di Jerman, kemudian di Italia, kemudian juga ada Nazi di Jerman, ada fasisme di Italia, kemudian juga ada militerisasi di Jepang. Nah, ini yang merupakan sebab khususnya adalah karena Jerman menyerbu Polandia. Oke, selanjutnya nomor 43 ini Mbak Karningsi. Monggo. Mm-mm.
Perkreditan rakyat. Ya, ini kita langsung jawab juga. Ini jawabannya adalah D ya. Jadi dia berdasarkan fungsinya, bank berdasarkan fungsinya sendiri ini dibedakan menjadi ada bank sentral. Ini merupakan bank Indonesia ya. Dia berfungsi untuk menjaga kestabilan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing kayak gitu ya. Kemudian ada bank umum juga. Nah, bank umum ini tuh banyak. Bank umum ini contohnya misalnya BRI, kemudian BNI. Nah, ini tuh adalah bank umum. Kemudian muncul lagi setelah adanya bank umum beberapa tahun belakangan ini lagi booming kan adanya bank syariah. Ini hampir sama dengan bank umum sih, cuman dia secara fungsi juga lebih berbeda ya, karena mungkin paket yang ditawarkan juga lebih berbeda ya. Kemudian juga ada bank perkreditan rakyat. Jadi bank perkreditan rakyat ini dia fungsinya hanya untuk menyalurkan kredit untuk rakyat ya. Jadi uh, dia berbeda dengan bank umum maupun bank syariah, dan tentunya beda dengan bank sentral. Ya, jawabannya adalah D. Oke, nomor 44 Mbak Caningsih lagi. Ya Mbak. Oh, iya, ada. Jawabannya D, tenaga kerja. Nah, ini ada jawabannya yang beda. Kalau nggak ada, kita langsung bahas. Oke deh ya. Ini kita bahas ya. Penduduk usia antara 15 sampai 65 tahun yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan disebut dengan ini ada penduduk usia kerja, ada usia kerja, ada angkatan kerja, dan juga ada tenaga kerja. Ini kita bahas dari penduduk usia kerja dulu ya. Nah, apa sih yang dinamakan penduduk usia kerja? Penduduk usia kerja ini adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Kemudian penduduk usia kerja ini ada penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran ya, pengangguran kayak gitu. Kemudian ada lagi usia kerja adalah kalau usia kerja adalah usia atau umur di mana penduduk itu bisa bekerja. Kemudian ada yang dinamakan juga angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Nah, kalau angkatan kerja ini adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan, tapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari kerja. Jadi ini apa ya? Agak tricky jawabannya. Pertanyaan dan jawabannya sih sebenarnya ini agak-agak tricky. Nah, ini kalau nggak salah kemarin kita sudah uh, sedikit membahas ya. Kalau di kemarin itu kebetulan di nomor 15, kalau nomor 15 ini adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang aktif mencari kerja, masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Ini kita kemarin adalah
termasuk dari tenaga kerja lah. Kalau misalnya dia penduduk usia antara 15 sampai 65 tahun yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, ini adalah dinamakan angkatan kerja seperti pengertiannya tadi. Jadi tadi agak mirip-mirip ya antara angkatan kerja sama penduduk usia kerja. Mm-mm. Iya, sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, ya kan. Jadi tak tulisin lagi ya. Jadi ini mungkin yang agak agak bingung antara A sama C ya. Ini tak tulisin pengertiannya dulu. Kalau penduduk usia kerja, ini tak tulis di sini ya. Titik. Kemudian ini angkatan kerja tak tulis di sini, enggak apa-apa ya. Ke atas ya, tak tulis di sini ya. Biar kelihatan. Soalnya enggak muat. Hmm. Nah, ini. Jadi di sini saya nulis ada dua ya, karena memang yang membingungin itu antara A sama C ya. Jadi kalau penduduk usia kerja ini penduduk yang umurnya itu 15 tahun atau lebih, udah gitu tok, karena dia penduduk usia kerja, ya kan, berdasarkan rentang usianya ya. Nah, kalau usia kerja adalah usia 15 tahun atau lebih, jadi cuman diambil ini tok aja. Kalau penduduk usia kerja adalah penduduk yang umurnya 15 tahun atau lebih, atau usia produktif lah ya. Nah, kalau angkatan kerja ini adalah ini ya. Jadi angkatan kerja itu adalah penduduk usianya 15 sampai 65 tahun atau dia berusia produktif yang dia sudah punya pekerjaan ataupun waktu itu dia tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, ini adalah disebut sebagai angkatan kerja. Lah, kalau tenaga kerja kemarin sudah dibahas di soal nomor 15 ya, bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah masuk usia kerja walaupun dia udah kerja ataupun sedang mencari kerja, kayak gitu. Jelas ya dari sini bedanya antara penduduk usia kerja dengan angkatan kerja ya. Jadi kalau penduduk usia kerja ya cuman sampai umurnya 15 ke atas. Nah, kalau yang angkatan kerja dikasih tahu lagi baik dia kerja maupun dia sedang nyari pekerjaan. Nah, sekarang nomor 45 ini saya jawab ya karena memang udah yang terakhir ya. Jadi nomor 45, dalam ilmu ekonomi, permintaan itu mempunyai arti A. Jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Kemudian B. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. C. Jumlah pembelian yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat, waktu, dan jumlah dan tempat tertentu. Ataukah D. Jumlah barang dan jasa yang akan dijual pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu.
Nah, ini kita garis bawahi di sini adalah pertanyaannya adalah permintaan, di mana permintaan itu adalah eh, jawabannya adalah B ya. Jadi permintaan itu merupakan jumlah barang ataupun jasa yang dia itu akan dibeli baik itu dalam berbagai tingkat ya, baik itu dalam berbagai harga, dalam berbagai waktu maupun berbagai tempat. Nah, ini adalah permintaan. Jadi apa sih yang akan dibeli? Kalau kan kemarin ada beberapa istilah-istilah ekonomi ya. Jadi uh, ada demand atau apa, demand itu istilahnya uh, kayak ada permintaan, ada ketersediaan, kayak kayak gitu ya. Nah, ini kalau yang permintaan sendiri itu yang dia akan dibeli. Kemudian juga ada penawaran. Nah, apa sih penawaran itu? Jadi kalau permintaan ini kan demand ya, kalau supply itu adalah penawaran. Nah, kalau di demand atau permintaan ini kan yang akan dibeli, kalau yang penawaran itu yang akan dijual, kayak gitu ya. Dari sini ada pertanyaan. Ini ke udah ya. Oke, sampai sini karena nggak ada pertanyaan, bisa Mbak Darning sih nomor 41 B ya Mbak ya. uh, jadi karena nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu sampai sini. Insya Allah minggu depan, tanggal berapa ya, April ya, minggu depan kita udah yang PKN ya, latihan yang PKN. Kemudian nanti mungkin akan saya coba latihan langsung pakai Google Doc kayak biasanya itu ya. Nah, nanti kayak gimana saya bikin soalnya ada 50 soal, bisa dikerjakan dalam waktu 1,5 jam. Jadi saya harapkan nanti teman-teman ketika waktunya UAS ulangan itu benar-benar masuk dari jam 9 sampai jam setengah 11. Jadi kita nggak apa ya, kalau nanti kita lihat deh, kalau misalnya jam 9 memang orangnya nggak, masih belum banyak, saya akan mungkin saya akan mulai jam 9 lebih 15, dan nanti kita akan sesuaikan waktu berakhirnya, berarti jam 11 kurang 15 menit. Nah, tapi saya harapkan jam 9 itu sudah standby, sudah prepare semuanya, jadi bisa langsung dikerjakan, karena memang sistemnya itu kayak ujian di sekolah pada umumnya, tapi kita secara online. Jadi waktunya 1,5 jam ya, benar-benar 1,5 jam langsung dikumpulkan, saat itu juga nilai langsung keluar, kayak gitu. Oke, itu insya Allah kan minggu depan masih PKN ya, jadi insya Allah antara tanggal 11 sampai 25 nanti kita akan cek minggu depan. Jadi minggu depan akan saya kasih tahu lebih lanjut jadinya tanggal berapa. Misalnya tanggal 11 berarti tanggal 11 itu mata pelajaran apa, tanggal 18 nya mata pelajaran apa gitu. Jadi bisa persiapan kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.